Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iza Melanda dari Program Studi Manajemen Universitas Palangkaraya dengan NIM 243010302038. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedasitas, uji autokrasi, dan uji multikolonaritas. Di sini untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer statistik dengan dosen pengampu Bapak Rian Sidik Prakoso. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan masuk ke SPSS di variable view. Di name kita akan ketik pada variable yang sudah kita buat. X1, X2. Kita kembali ke Excel. Di sini kita akan menyalin data pada tiap variabel yang data tabulasi yang sudah kita buat sebelumnya. Data yang kita salin yaitu nilai total. Kita akan salin Excel. Kita akan masuk ke SPSS lagi di data view. Di sini sudah diubah X1, X2, X3, dan Y. Sesuaikan dengan variabel yang kita punya. Selanjutnya X2 kita tempel. Selanjutnya kita salin lagi X3, begitu seterusnya. Terakhir, variabel Y. Selanjutnya kita akan masuk ke analyze di regression linear. Di sini Y kita masukkan ke dependent. X1 dan X3-nya kita masukkan ke independence. Selanjutnya kita masuk ke statistik. Di sini kita akan checklist bagian estimasi, model fit, deskriptif, diagnostik, dia eh, diagnostik, Darwin-Waston, dan continue. Di bagian plots, z-peret kita masukkan ke bagian X, dan selanjutnya si receipt kita masukkan ke Y. Untuk bagian histogram dan normal probability-nya kita centang. Selanjutnya continue. Di sini kita masuk lagi ke bagian save. Kita centang bagian unstandard di bagian residual di unstandarized. Selanjutnya kita continue dan tekan OK. Di sini saya sudah membuat narasi hasil output dari uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heterokedasitas, uji autokrasi, dan uji multikolonaritas. Nah, untuk uji normalitas itu untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dikatakan berdistribusi apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi. Untuk histogramnya, kita bisa geser bagian bawah. Berdasarkan grafik histogram yang ditampilkan, terlihat bahwa distribusi data residual terstandarisasi, membentuk pola yang menyerupai kurva lonceng atau gunung melengkung seperti ini.
Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data residual cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena salah satu asumsi klasik yaitu normalitas residual telah terpenuhi. Selanjutnya yang B, p-plot di bagian sini. Nah, kurang lebih seperti ini, sama. Berdasarkan grafik normal p-plot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya ada tabel yang C, one sample Kolmogorov seminar test. Kita akan masuk lagi ke IBM SPSS. Di sini kita akan masuk ke analyze di bagian non-parametric test ke logistic dialog, selanjutnya ke one sample K strip S. Untuk unstandardized-nya kita masukkan ke test variable list. Tekan OK. Selanjutnya di one sample Kolmogorov Smirnov test. Di sini bisa kita lihat berdasarkan tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini ada yaitu 77 di bagian N ini. Dengan nilai SYP SIG sebesar itu 0,200. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Karena nilai signifikansi 0,200 yaitu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, di sini yang kedua ada uji multikolonaritas. Uji multikolonaritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multi multikolonaritas. Kita bisa lihat di bagian SPSS di atas, kita scroll ke atas, yaitu coefficients yang ini. Datanya yaitu di dependent variable Y sama. Nah, berdasarkan hasil output SPSS yang diperoleh, yaitu variabel X1 memiliki nilai tolerance sebesar 0,710 dengan VIF-nya yaitu 1,408. Selanjutnya variabel X2 nilai toleransinya yaitu 0,778 dan VIF-nya sebesar 1,285. Dan yang ketiga terakhir variabel X3 yaitu toleransinya sebesar 0,689 dan VIF-nya sebesar 1,452. Nah, jika toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolonaritas. Jika VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonaritas. Karena semua variabel memiliki toleransi lebih dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonaritas dalam model regresi.
Selanjutnya ketiga ada uji heterosekadasitas. Kita akan kita akan kembali ke tabulasi. Sini kita akan masuk ke bagian data view, bagian data view yaitu transform di compute variable. Di target variabelnya kita ketik crash underscore 2 dengan huruf besar semua. Di nama range expression-nya kita klik dan kita di klik bagian font caption group-nya yaitu all. Di bagian EBS-nya kita klik kiri 2 kali dan di bagian under unstandardized-nya kita klik kanan di dalam kurung yaitu press underscore 1. Di bagian ABS yaitu dekat tanda kurungnya kita ketik underscore res huruf besar semua. Selanjutnya kita tekan OK. Di sini bakal muncul res 2. Selanjutnya kita bakal menganalisis untuk uji heterokedasitas. Kita menggunakan Sctipilot. Di sini kita klik di Analyze, lalu ke Regression, di Linear. Yang Y ini kita kembalikan dan res underscore 2 kita masukkan ke dependent dan kita klik di bagian statistik. Kita hilangkan eh, descriptives, collinearity diagonics, Darwin Wanston dan kita hilangkan Cassio diagnostic dan kita centang bagian covariance matrix. Klik continue. Selanjutnya kita ke plots. Kita hilangkan histogram dan normal probability plot. Kita klik continue dan tekan OK. Baik, di sini keluar hasil outputnya. Baik, kita akan lanjutkan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Di sini aja ada scatter plot. Scatter plot yaitu dependent variable Y. Yang ini, berdasarkan grafik scatplot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa secara visual tidak terdapat pola heteroskedastisitas. Selanjutnya, selanjutnya ada tabel coefficients. Yang ini pada output SPSS, Dependent Variable Res 2. Nah, pada eh, tabel koefisien, uji Glaser diperoleh nilai signifikansi yaitu variabel X1 memiliki nilai signifikansi 0,053. Untuk variabel X2 nilai signifikansi yaitu 0,002. Dan untuk variabel X3 nilai signifikansinya itu 0,492. Nah, jika signya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.
Berdasarkan hasil yang berdasarkan hasil yang diperoleh, variabel X1 dan X3 tidak mengalami heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sedangkan variabel X2 mengalami heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Meskipun meskipun nilainya lebih kecil, hasil grafik scatter plot terlihat bahwa titik data menyebar secara acak di atas di sini di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa secara visual tidak terdapat pola heteroskedastisitas yang jelas sehingga model regresi masih dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, yang terakhir, uji autoklasi. Uji autoklasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Di sini ada model summary. Dalam hasil output SPSS seperti ini sama. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai Darwin-Wastonnya yaitu sebesar 1,945. Nilai ini kita akan bandingkan dengan nilai pada tabel Darwin-Waston dengan ketentuannya. Nah, itu jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DL atau DU atau di antara 4 D 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti atau ragu-ragu. Yang ketiga, jika D terletak di antara DU dan 4 dikurang DU maka tidak terdapat autokorelasi. Sini kita dapat lihat tabel Darwin-Wastonnya. Karena jumlah responden saya 77 orang, maka tabel yang saya tampilkan hanya sampai 77. Untuk di sini, saya pilih K3 karena dalam data primer saya, data primer yang saya gunakan terdiri dari 3 variabel. Untuk DL saya yaitu 1,55 dan untuk DU yaitu 1,71. Berikut perhitungannya. 4 dikurang DL sama dengan, yaitu 4 dikurang DL-nya tadi di atas 1,55 sama dengan 2,45. DU-nya 1,71, rumusnya 4 dikurang DU, yaitu 4 dikurang 1,71 sama dengan 2,29. Nah, nilai Darwin-Waston atau DW dari hasil SPSS di atas tadi yaitu 1,954. Yang ini. Di sini kita akan bandingkan dengan nilai pada tabel Darwin-Waston. Jumlah sampel saya tadi 77 dan jumlah variabel independen yaitu 3, nilai DL 1,55, nilai DU 1,71, nilai dari hasil 4 kurang DU yaitu 2,29 dan nilai 4 DL itu 2,45. Untuk nilai Darwin-Wastonnya DW sama dengan 1,954. Untuk kriteria pengambilan keputusannya dapat kita lihat karena DU kurang dari DW kurang dari 4 kurang DU yaitu 1,71 kurang dari 1,954 dan kurang dari 2,29 maka dapat disimpulkan bahwa ini tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Nah, karena nilai Darwin-Waston berada di antara DU dan 4 kurang DU, maka dapat disimpulkan bahwa ini memang tidak terjadi autokorelasi dalam
model regresi. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi sebagian besar asumsi klasik, yaitu data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolonaritas, dan tidak terjadi autokolerasi. Namun, pada uji heteroskedastisitas ditemukan adanya heteroskedastisitas pada variabel X2. Baik, sekian video dari saya yang saya dapatkan dari narasi hasil output dari uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heterokedasitas, uji autokorelasi, dan uji multikolonaritas. Sekian dan terima kasih.